Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai pengantar tentang pertanian perkotaan dan pemanfaatan PGPR. Pertama, kita harus mengetahui apa itu urban farming. Urban farming merupakan praktek produksi pertanian di lahan perkotaan dan di sekitar kota, dan biasanya dilakukan dengan menanam tanaman yang sering dikonsumsi, seperti sayuran, jamur, buah, umbi-umbian, tanaman obat, atau tanaman hias. Lalu apa manfaat dari urban farming? Yaitu diantaranya adalah asupan sayuran dan buah segar dan sehat lebih rutin, akses ke sayur lebih dekat, mengurangi pengeluaran keluarga sehingga bisa lebih hemat, kelebihan sayur atau buah sehat dan segar bisa dijual, bisa dititipkan ke penjual sayur sehingga sama-sama mendapatkan keuntungan ekonomi dan memberikan manfaat kesehatan ke masyarakat sekitar. Lalu lingkungan bisa menjadi lebih hijau dan sehat, meningkatkan aktivitas fisik sehingga badan menjadi lebih sehat, mental dan suasana pun hati bisa menjadi lebih sehat. Lalu bagaimana menanam sayuran dengan cara organik? Yaitu dengan budidaya tanaman organik yang merupakan budidaya tanaman tanpa menggunakan pupuk dan pestisida sintetik. Bagaimana menanam sayuran organik yang murah dan mudah? Yaitu menggunakan bahan bekas, membuat media tanam sendiri, membuat produk dan hormon pertumbuhan sendiri, membuat pestisida alami ramah lingkungan sendiri. Alat dan bahan untuk budidaya tanaman organik, yaitu wadah atau pot media tanam yang murah atau gratis dari barang bekas, media tanam yang diperoleh dari bahan-bahan di sekitar rumah, bahan organik padat dibuat dari sampah rumah tangga, pupuk organik cair dari bahan alam sekitar rumah atau sampah rumah tangga, pestisida alami yang dibuat dari bahan herbal di dapur atau sekitar rumah, dan benih atau bibit tanaman. Macam-macam wadah media tanam, yaitu diantaranya adalah botol bekas, tas kresek, foam bekas, galon bekas, kaleng bekas cat, dan lain-lain. Botol bekas merupakan media tanam yang sangat mudah untuk ditemukan. Dengan beberapa kreativitas dan variasi, kita bisa menjadikannya sebagai media tanam yang sangat indah seperti yang ada pada gambar ini. Kita juga bisa menaruhnya di bawah sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya adalah kantong plastik bekas atau kresek. Ya, kresek juga sangat mudah ditemukan dan kita bisa menjadikannya sebagai media tanam. Dengan sedikit kreativitas dan beberapa variasi, kita bisa menjadikannya media tanam yang sangat indah untuk bisa dilihat. Selanjutnya adalah foam bekas. Ya, foam bekas juga sangat mudah untuk ditemukan, di mana salah satunya adalah wadah bekas dari makanan. Selanjutnya adalah galon bekas. Dengan memotong bagian atas dari sebuah galon, kita bisa menjadikannya galon bekas menjadi sebagai wadah media tanam. Selanjutnya adalah kaleng bekas cat. Kaleng bekas cat memiliki material yang sangat kuat sehingga hal ini cocok untuk dijadikan sebagai wadah media tanam. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu PGPR. PGPR merupakan singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria, di mana bakteri ini yang merupakan bakteri yang hidup di daerah perakaran atau rizosfer tanaman yang memiliki kemampuan mengkolonisasi secara agresif dan berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. PGPR sebagai pendukung pertanian organik, di mana PGPR merupakan kelompok bakteri gram negatif yang hidup di daerah perakaran tanaman dan memiliki 3 peran penting. Yang pertama adalah biostimulan, di mana yang mampu untuk mensintesis fitohormon yang dapat menunjang pertumbuhan tanaman. Yang kedua adalah biofertilizer atau pupuk organik, di mana PGPR mampu menyediakan kebutuhan unsur N dan P pada tanaman. Dan yang ketiga adalah bioprotektan, di mana PGPR mampu menjadikan tanaman lebih tahan terhadap penyakit melalui kolonisasi akar serta produksi senyawa antibiotik. PGPR memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung. PGPR secara langsung menyediakan dan mobilisasi penyerapan berbagai unsur hara dalam tanah, lalu berperan dalam sintesis dan pengontrolan konsentrasi berbagai hormon pemacu pertumbuhan tanaman. PGPR secara tidak langsung yaitu berperan melindungi tanaman dengan cara menghambat aktivitas patogen, lalu memperbaiki struktur tanah serta mengikat logam berat yang terdapat di dalam tanah. A dari PGPR yaitu terbukti mampu untuk mengurangi kejadian dan keparahan penyakit. Lalu, beberapa bakteri PGPR mampu memproduksi racun bagi patogen tanaman, misalnya bakteri Bacillus subtilis yang mampu melawan cendawan patogen. Kelebihan lain dari PGPR yaitu menambah fiksasi nitrogen di tanaman kacang-kacangan, memacu pertumbuhan bakteri fiksasi nitrogen bebas, meningkatkan ketersediaan nutrisi lain seperti fosfat, belerang, besi, dan tembaga,
menambah bakteri dan cendawan yang menguntungkan, lalu mengontrol hama dan penyakit tanaman. Cara aplikasi PGPR untuk pelakuan benih, yaitu benih yang dibeli dari toko dan juga mengandung pestisida dicuci dahulu sampai bersih 3-4 kali. Selanjutnya, benih direndam dalam larutan PGPR dengan konsentrasi 10 ml per liter air selama 10 menit hingga 24 jam tergantung jenis benihnya. Kemudian, dikering anginkan di tempat yang teduh sebelum dilakukan penanaman atau persemaian. Cara aplikasi PGPR untuk pelakuan bibit. Yang pertama yaitu bibit tanaman dicelupkan akarnya pada larutan PGPR dengan konsentrasi 10 ml per liter, kemudian ditanam di lahan pertanian. Untuk pelakuan pada stek atau biakan vegetatif lain dapat direndam selama 1-3 jam, lalu langsung ditanam. Konsentrasi yang diperlukan adalah 10 ml per liter air. Berikut adalah PGPR yang dikembangkan oleh Departemen Hama dan Penyakit Tanaman di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Sekian penjelasan mengenai pertanian perkotaan dan pemanfaatan PGPR. Terima kasih.